Kalau dilakuin dengan benar, mandi es bisa bermanfaat buat orang yang aktif atau berpartisipasi dalam olahraga. Tapi penting buat ngertiin tekniknya sebelum nyoba. Nggak jarang kita lihat atlet atau penggemar olahraga mandi es setelah beraktivitas fisik. Juga dikenal dengan sebutan cold water immersion atau CWI atau CWI atau cryotherapy. Praktik ngerendam diri selama 10-15 menit di air yang sangat dingin sekitar 50-59 derajat Fahrenheit atau sekitar 10-15 derajat Celcius. Setelah sesi latihan intens atau pertandingan, diyakini bisa ngebantu ngurangi nyeri dan pegal otot. Praktik pakai mandi es buat ngeredain pegal otot udah berlangsung puluhan tahun. Tapi penelitian pada tahun 2017 ngasih keraguan pada metode ini. Penelitian itu nyimpulin kalau kepercayaan sebelumnya tentang manfaat mandi es bagi atlet ternyata keliru. Dan ternyata gak ada manfaat bagi otot yang pegal. Meskipun penelitian itu berpendapat kalau pemulihan aktif seperti 10 menit bersepeda dengan intensitas rendah sama efektifnya dengan CWI buat pemulihan, para ahli di bidang ini masih percaya pada penggunaan mandi es. Dr. A. Brian Gardner, seorang ahli bedah ortopedi dari The Center for Advanced Orthopedics, bilang masih ada manfaat dari mandi es. Penelitian ini gak ngebuktiin 100% kalau gak ada manfaat dari mandi es. Penelitian itu cuma menyiratkan kalau manfaat pemulihan yang lebih cepat, pengurangan kerusakan otot dan jaringan, serta peningkatan fungsi yang diyakini sebelumnya ternyata nggak sepenuhnya benar, katanya. Dan Dr. Tanujay, direktur klinik di Yorkville Sports Medicine Clinic, juga setuju. Bakal selalu ada penelitian yang ngedukung kedua sisi perdebatan ini. Meskipun sebagian besar penelitian gak ngasilin kesimpulan yang pasti, saya lebih condong pada manajemen terbaik saat ini bagi para atlet profesional yang secara rutin pakai mandi es, katanya. Hal penting yang harus diperhatiin dari penelitian ini adalah ukuran sampel dan usia. Penelitian ini ngelibatin 9 orang pria muda berusia antara 19 sampai 24 tahun yang ngelakuin latihan kekuatan 2-3 hari dalam seminggu. Penelitian lebih lanjut dan studi yang lebih besar dibutuhin buat ngebantah manfaat mandi es. Kalau kamu rencanain nyoba mandi es, mungkin kamu bertanya-tanya apa aja manfaatnya dan apakah layak nahan dinginnya air es. Berita baiknya adalah ada beberapa manfaat potensial dari mandi es, terutama buat orang yang olahraga atau atlet yang kompetitif. Menurut Gardner, manfaat terbesar dari mandi es kemungkinan besar adalah bikin tubuh kerasa nyaman. Setelah latihan intens, perendaman dingin bisa ngeringanin otot yang pegal atau kerasa kebakar. Gardner bilang mandi es juga bisa ngebantu sistem saraf pusat dengan ningkatin kualitas tidur dan akibatnya bikin kamu ngerasa lebih baik karena lelahnya berkurang. Selain itu bisa juga ngebantu ningkatin waktu reaksi dan kekuatan dalam latihan selanjutnya. Kata Jay, teorinya adalah dengan nurunin suhu lokal setelah olahraga bisa ngurangin respons peradangan, sehingga ngurangin peradangan dan ngebantu pemulihan jadi lebih cepat. Mandi es bisa ngurangin efek panas dan kelembaban. Mandi es sebelum lomba panjang di kondisi cuaca yang panas atau lembab bisa nurunin suhu inti tubuh beberapa derajat yang bisa ningkatin performa. Jelas Gardner. Salah satu manfaat utama dari mandi es, kata spesialis kebugaran dan kondisi fisik terlatih Aurimas Judka, CSCS CPT, adalah melatih saraf vagus. Saraf vagus terhubung dengan sistem saraf parasimpatik dan melatihnya bisa membantu menghadapi situasi stres dengan lebih baik, jelasnya. Efek samping paling kerasa dari mandi es adalah ngerasa sangat dingin pas tubuh direndam ke dalam air dingin. Tapi di luar efek samping sepele ini ada beberapa risiko lain yang harus dipertimbangin. Risiko utama dari mandi es berlaku bagi orang yang punya penyakit kardiovaskular atau tekanan darah tinggi. Penurunan suhu inti tubuh dan perendaman dalam es menyempitkan pembuluh darah dan memperlambat aliran darah di tubuh, jelas Gardner. Ini bisa berbahaya kalau kamu punya aliran darah yang terganggu, yang nempatin kamu pada risiko serangan jantung atau stroke. Risiko lain yang mungkin terjadi adalah hipotermia, terutama kalau kamu terendam dalam air es terlalu lama. Orang dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2 juga harus berhati-hati dengan mandi es, karena keduanya terkait dengan penurunan kemampuan menjaga suhu inti tubuh saat perubahan suhu yang ekstrim. Kalau kamu siap nyoba mandi es, ada beberapa hal yang harus kamu tahu sebelum merendam tubuh ke dalam air es.
Kata Gardner, suhu mandi es harus sekitar 10-15 derajat Celcius atau 50-59 derajat Fahrenheit. Terlalu lama berada dalam air es bisa berdampak buruk. Jadi, kamu harus ngebatasin waktu kamu gak lebih dari 10-15 menit. Menurut Gardner, disaranin buat ngerendam seluruh tubuh dalam air es buat dapetin efek terbaik dari penyempitan pembuluh darah. Tapi buat mulai, mungkin kamu lebih baik ngerendam kaki dan betis terlebih dahulu. Pas kamu udah ngerasa nyaman, kamu bisa ngerendam sampai ke dada. Kalau kamu mutusin buat mandi es di rumah, Gardner nyaranin buat pakai termometer buat ngebantu mencapai suhu ideal dengan ngatur campuran es dan air. Kalau suhu terlalu tinggi atau di atas 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, tambahin es secara bertahap, dan kalau terlalu rendah, tambahin air hangat perlahan sampai mencapai suhu yang pas. Semakin cepat kamu masuk ke dalam air es setelah latihan atau pertandingan, efeknya akan semakin baik, kata Gardner. Kalau kamu nunggu 1 jam setelah latihan, dia bilang sebagian proses penyembuhan dan peradangan udah dimulai atau bahkan selesai. Cara lain buat dapetin manfaat es pada otot yang pegal adalah dengan memakai metode reaksi Hunter-Lewis dengan ngikutin format 10-10-10. Saya nyaranin memakai es selama 10 menit, gak langsung di kulit telanjang ya. Kemudian 10 menit tanpa es, dan akhirnya diikuti dengan 10 menit lagi pakai es. Ini memungkinkan 20 menit prosedur pendinginan fisiologis yang efektif. Jelas cek. Beberapa orang milih buat pakai kamar cryoterapi seluruh tubuh, tapi satu sesinya nggak murah. Tentang seberapa sering kamu harus mandi es, penelitiannya terbatas, tapi penting buat dicatat kalau beberapa ahli bilang mandi es dalam jangka pendek buat fasilitasin pemulihan yang lebih cepat masih bisa diterima, tapi penggunaan mandi es secara kronis harus dihindari. Penelitian yang mempertanyakan manfaat mandi es itu terbatas. Banyak ahli masih ngelihat manfaat dari make CWI atau CWI Cold Water Immersion setelah latihan untuk mereka yang rutin olahraga dan para atlet. Kalau kamu milih buat pakai mandi es sebagai bentuk pemulihan setelah acara olahraga atau sesi latihan intens, pastiin buat ngikutin panduan yang disaranin, terutama waktu dan suhu. Apa kamu tertarik buat nyobain mandi es? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa buat ngasih like dan subscribe buat ngedukung konten-konten yang bermanfaat. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.